Seperti apa nasib Israel Palestina jika Trump menang pemilu atau Kamala Harris menang pemilu? Yuk, kupas, kita bahas. Menang tidaknya pemilu di Amerika Serikat sangat ditentukan oleh swing states. Swing states adalah negara bagian yang mayoritas penduduknya belum punya pilihan tetap mau ke Partai Republikan atau ke Partai Demokrat. Sistem pemilu di Amerika Serikat mengharuskan seluruh suara yang ditetapkan untuk wilayah tertentu diserahkan kepada partai yang memenangkan suara mayoritas, 50+1. Artinya begini, misalnya Wisconsin ya, dia punya 10 electoral vote di wilayah itu. Jika ada satu partai yang mendapatkan 6, otomatis partai yang dapat 4 harus menyerahkan suaranya ke partai yang dapat 6 itu. Jadi bersih, semua diambil oleh partai mayoritas di situ. Jadi wajar dong kalau satu partai masih nggak yakin dia bisa menang atau tidak di satu negara bagian, dia akan deg-degan suaranya diambil nggak ya sama partai sebelah. Dan terus terang cukup banyak orang Amerika Serikat yang saat ini kurang suka pada kebijakan Biden alias Partai Demokrat. Urusan ekonomi misalnya itu dianggap lebih buruk di zaman Biden. Demikian pula perang ternyata dianggap lebih banyak terjadi di masa Biden, contohnya di Gaza. Makanya negara bagian tertentu kemudian punya kecenderungan bergeser nih, biasanya Demokrat sekarang menjadi Republikan. Selain itu, Partai Republikan di bawah Trump juga berhasil mengangkat isu imigrasi. Daerah-daerah yang biasanya penduduk kulit putihnya nyaman-nyaman aja sama kaum imigran, sekarang was-was dan curiga. Yes, tahun ini swing state-nya juga berubah. Negara bagian yang awalnya tidak peduli pada isu-isu luar negeri, termasuk isu Palestina, sekarang menjadi peduli. Contohnya, Arizona, 11 electoral votes, di sana Trump dan Kamala Harris seri di hampir setiap jejak pendapat. Dan yang bikin wilayah ini swing state selain soal aborsi, disinilah tempat gerakan pembebasan Palestina. Kamala Harris pernah pidato di sana dan terdengar suara di belakang, bebaskan Palestina. Michigan, 15 electoral vote. Biasanya Partai Demokrat tuh yang berkuasa di sana, tapi 2016 diambil alih oleh Trump. Masalahnya di wilayah Michigan ada keturunan Arab Amerika yang cukup banyak dan mereka betul-betul nggak suka dengan kebijakan di Gaza. North Carolina, 16 electoral vote. Ini baru banget loh negara bagian ini menjadi swing state. Kuncinya di sini adalah seperempat dari penduduk mereka adalah orang muda, kuliahan, yang waktu itu berdemo besar-besaran menuntut penanganan yang berbeda terhadap kasus Israel di Gaza. Dan mereka pernah melakukan demo sampai menurunkan bendera Amerika Serikat dan menggantikannya dengan bendera Palestina. Di sana mayoritas penduduknya sekarang Latino, Asian American, dan kulit hitam. Biasanya Republikan, hanya satu kali geser ke Demokrat saat Obama running pertama kali. Terakhir Wisconsin, 10 electoral votes. Penduduknya tidak banyak, hanya 6 juta saja. Tetapi bedanya selalu tipis sekali antara Republikan dengan Demokrat. Orang-orang kulit putih di sini memang cenderung anti-imigran dan mereka tertarik dengan kebijakan Trump untuk urusan ekonomi dan imigrasi. Bulan April 2024 pernah terjadi demo sampai 48.000 orang menuntut Biden untuk menghentikan support atas Israel dan menuntut gencatan senjata. Selain itu, Snaggy Friends, ada negara-negara bagian yang swing karena urusan dalam negeri, untuk urusan perut, pekerjaan, dan urusan individual lainnya. Contohnya, Georgia, 16 electoral votes, isunya di sini sekarang adalah disinformasi, misinformasi, penggunaan AI dan sosmed yang disalahgunakan. Nevada, 6 electoral vote, gara-gara nggak semua penduduk di sana sepakat sama isu imigrasi atau ekonomi yang digaungkan oleh Partai Demokrat. Dan terakhir, Pennsylvania, kedua capres pollingnya cuma beda tipis, kurang dari 1%, lagi-lagi isunya soal pekerjaan dan ekonomi. Di 3 negara bagian ini, Georgia, Nevada, dan Pennsylvania, mereka berubah haluan dari Demokrat menjadi Republikan. Soal Israel-Palestina, rata-rata orang Amerika Serikat ternyata lebih percaya bahwa Trump bisa mengatasi masalah yang berkembang di Israel-Palestina. Kecuali Pennsylvania dan Michigan lah. Selebihnya orang bisa melihat bahwa mungkin Netanyahu itu lebih bisa nurut atau dengar pada Trump ya. Dan calon wakil presiden Donald Trump, J.D. Vance, sebenarnya juga sudah mengatakan bahwa
uang yang dipakai untuk support Israel itu kan sebenarnya uang pajaknya orang Amerika. Tapi dia bilang nggak akan lah itu dia stop. Tapi satu catatannya, JD Vance ingin Amerika lebih hati-hati dalam mengatasi masalah Iran. Artinya, meskipun Kamala Harris dalam konvensi Partai Demokrat berapi-api mengatakan akan menghentikan perang antara Israel dengan Hamas, kenyataannya pernyataan beliau di akhir pidato tersebut di konvensi Partai Demokrat membuat orang lain jadi bertanya-tanya soal komitmen itu. Dia mengatakan bahwa I will always stand up for Israel's right to defend itself. Akan selalu membela hak Israel dan memastikan Israel punya kemampuan untuk membela diri. Artinya Synergy Friends, siapapun yang menang dalam pemilu di Amerika Serikat, itu kecenderungannya adalah untuk terus membela Israel. Kita di Indonesia berarti masih harus terus berhadapan dengan pemerintah Amerika Serikat yang belum berpihak pada Palestina. Nah, itu update dari saya. Gimana pendapat kamu? Tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih. Bye.